Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Hersman Arif dari Forum News Network. Nasib Mario Dandi Satrio dan ayahnya, seorang pejabat pajak di Jakarta Selatan, tampaknya ini betul-betul berakhir tragis ya. Akibat aksi Mario menganiaya secara bengis seorang anak remaja sampai koma, tidak hanya membuatnya itu mendekam di bui, tapi juga membuat ayah Mario, yakni Rafael Alun Trisambodo, harus dicopot dari jabatannya dan kemungkinan besar harus berurusan dengan KPK karena kepemilikan harta yang mencurigakan. Menko Polhukam Mahfud MD selain mengecam aksi kekerasan yang dilakukan Mario, juga mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengusut kepemilikan harta Rafael Alun yang sudah sejak lama dicurigai oleh Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, sebuah lembaga yang menangani transaksi pencucian uang. Aksi Mario ini yang masih berusia 20 tahun menganiaya Kristalino David Ozora, seorang remaja usia 17 tahun, saat ini kan sedang menjadi trending topik di media sosial. Video aksinya yang sadis beredar luas. Saya nggak mungkin menampilkan video-video tadi di konten di channel ini ya, karena itu melanggar guidelines dari YouTube. Sensasi peristiwa Mario ini bukan karena aksinya saja bukan karena aksinya yang sangat bengis, tapi juga yang mendapat sorotan karena gaya hidup yang hedonis ya. Ketika melakukan aksinya, Mario itu mengendarai sebuah mobil Rubicon yang oleh sejumlah media disebut harganya itu di atas 1 miliar. Ada yang menyebut 1,1 miliar, ada juga yang menyebutnya 1,2 miliar. Dan dari jejak digitalnya di akun media sosial, Mario itu juga diketahui sering memamerkan ketika dia mengendarai motor gede alias moge yang juga tak kalah mahalnya ini. Dan harganya bisa tembus ratusan juta. Ini ada Harley Davidson, ada Triumph ya. Dan yang membuat netizen itu makin kaget, ternyata walau gayanya seperti anak seorang sultan, namun Mario itu ternyata hanyalah anak seorang pejabat pajak eselon 3. Ini anak seorang aparatur sipil negara eselon 3, tapi memang di Direktorat Jenderal Pajak. Walaupun Direktorat Jenderal Pajak juga tetap ini membuat orang terkaget-kaget ya. Rafael Alun Trisambodo adalah Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan. Sejumlah media menyebutkan dengan jabatan tersebut rentang gaji dan tunjangan pejabat eselon 3 sekelas Alun ini berkisar antara 49 sampai 51 juta. Kalau hanya mengendalikan gaji saja, tidak mungkin orang seperti Alun itu bisa membiayai gaya hidup Mario. Sejumlah media malah ada yang membuat ilustrasi dengan gaji sebesar itu sampai berapa bulan kira-kira apa Rafael Alun ini bisa mengkredit, membayar cicilan dari mobil Rubiconnya gitu, dan berapa yang harus dia sisihkan setiap bulan. Ini intinya adalah untuk menggambarkan betapa ya ini nggak masuk akal lah gaya hidup yang diperankan oleh Mario, anak seorang pejabat di eselon 3 di Direktorat Jenderal Pajak tadi. Apa kesimpulan dari media? Kalau hanya mengandalkan gaji saja, tidak mungkin orang seperti Rafael Alun itu bisa membiayai gaya hidup Mario. Dan yang harus dicatatkan, yang dibiayai bukan hanya gaya hidup Mario, gaya keluarga itu juga. Yang lebih mengagetkan lagi, ternyata dari laporan harta kekayaan Rafael Alun itu tercatat dia memiliki harta sebesar 56,1 miliar. Dia merupakan pejabat di Direktorat Jenderal Pajak itu yang paling tajir ya. Kekayaannya itu jauh lebih besar dibandingkan dengan Dirjen Pajak Suryo Prabowo. Itu yang hanya sepertiganya ini, karena dia menurut laporan harta kekayaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara pada tahun 2022 itu, Surya Prabowo sang dirjen itu hanya memiliki harta 14,4 miliar. Jadi ini sepertiga dari harta kekayaan Rafael Alun. Dan kalau dibandingkan dengan Ibu Sri Mulyani, sang Menteri Keuangan, itu Rafael Alun hanya kalah sedikit ya, hanya selisih 1,9 miliar. Dasar ini memang Rafael Alun ini. Jadi sejauh ini dia tercatat merupakan pegawai pajak yang paling kaya.
Soal gaya hidup Mario yang sering memamerkan hartanya di akun TikTok tuh, gaya hidupnya yang mewah itu di akun TikToknya, dan kekayaan Rafael Alun inilah yang membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Dirjen Pajak Surya Utomo tuh berang. Mereka pasti sangat sangat malu gitu ya, dan sangat khawatir dengan gaya hidup dari keluarga Rafael Alun ini. Gaya hidup mewah tersebut tidak cocok dengan nilai-nilai organisasi dan dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah, khususnya Dirjen Pajak itu, tulis Dirjen Pajak Surya Utomo dalam keterangan tertulisnya. Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani itu melangkah lebih jauh, dia langsung memerintahkan pencopotan jabatan Rafael Alun dan memerintahkan Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan untuk melakukan pemeriksaan. Nah, ini pesan dari Sri Mulyani yang menyiratkan kekhawatiran itu ya. Saya yakin mayoritas di Direktorat Jenderal Pajak bekerja sungguh-sungguh, jujur dan profesional. Dan kemudian jangan sampai satu titik tinta merusak susu belanga. Itu tegas Menteri Keuangan ketika mengumumkan pencopotan Rafael. Sri Mulyani ini tampaknya sangat khawatir ya, kasus Mario dan terungkapnya harta jumbo milik Rafael, milik bapaknya, itu bisa merusak kepercayaan publik terhadap aparat Dirjen Pajak. Nggak berlebihan kalau Ibu Sri Mulyani terlalu sampai khawatir ya, karena di Twitter trending ogah bayar pajak itu menggema. Apalagi setelah, maksud saya tagar ogah bayar pajak itu menggema, karena itu jadi trending topik. Apalagi setelah warganet itu mengetahui plat mobil Rubicon yang digunakan oleh Mario itu palsu. Ini lebih parah lagi dan tidak membayar pajak. Sri Mulyani menyerukan agar warga tetap mematuhi membayar pajak. Ini himbauan dari Bu Sri Mulyani. Selain dicopot dari jabatannya dan bakal menghadapi konsekuensi hukuman disiplin lainnya, Rafael Alun ini kemungkinan besar juga akan berurusan dengan lembaga penegak hukum. Dalam hal ini, Komisi Pemberantasan Korupsi. Menteri Hukum dan HAM Mahfud MD mengungkapkan fakta yang cukup mengejutkan bahwa Rafael Alun ini termasuk sudah lama dalam radar PPATK sebagai pejabat yang kekayaannya tidak sesuai dengan profil jabatannya. Ya, ada yang aneh itu kalau dalam istilah Mahfud MD. PPATK, kata Mahfud MD, sudah mengendusnya sejak tahun 2012 dan sudah menyampaikan datanya kepada KPK. Namun entah mengapa ya kasusnya tidak ditindaklanjuti. Dengan kehebohan kasus Mario, maka tidak ada pilihan lain bagi KPK untuk segera menangani kasus Rafael. Artinya ini kemungkinan besar Rafael juga akan segera berurusan dengan masalah dengan KPK bila tidak bisa menjelaskan asal-usul harta kekayaannya dan membuktikannya semua diperoleh secara sah. Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan sepakat bahwa ada kejanggalan pada aset yang dimiliki Rafael. Kita bilang profilnya tidak match. Dia eselon 3 dan kalau dia announcement, dilihat kebanyakan aset diam. Kita belum lihat secara detail dan belum diperiksa apakah masih ada aset yang lain. Itu kata Pahala. Dalam sebuah pernyataan melalui video itu, Rafael Alun menyampaikan permohonan maafnya kepada David. Ini kepada orang tuanya juga dan kepada Menteri Keuangan serta Dirjen Pajak dan kepada masyarakat umum. Dia menyatakan siap mengklarifikasi soal laporan harta kekayaannya. Namun dalam perkembangan terbaru yang terjadi hari kemarin ya, Jumat 24 Februari 2023 itu Rafael membuat sebuah pernyataan mengundurkan diri sebagai aparatur sipil negara Direktorat Jenderal Pajak terhitung mulai hari Jumat tanggal 24 Februari 2023. Ini saya bacakan saja surat lengkap dari Rafael Alun. Suratnya dibubuhi materai Rp10.000. Surat terbuka. Melalui surat ini, saya Rafael Alun Trisambodo ingin menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh keluarga Ananda David atas perbuatan yang telah dilakukan oleh anak saya dan terus mendoakan Ananda David agar diberikan perlindungan dan pemulihan sampai kembali sehat. Saya menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan oleh anak saya tidak benar dan telah merugikan banyak pihak. Saya juga mohon maaf sebesar-besarnya kepada keluarga besar PBNU, GP Ansor, Banser, dan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Saya juga meminta maaf kepada seluruh pegawai Kementerian Keuangan, terutama rekan-rekan DJP, Direktorat Jenderal Pajak, yang sudah dirugikan atas kejadian ini. Bersama ini saya Rafael Alun Trisambodo menyatakan pengunduran diri atas jabatan dan status saya sebagai aparatur sipil negara Direktorat Jenderal Pajak mulai 24
mulai Jumat 24 Februari 2023. Saya akan mengikuti prosedur pengunduran diri di Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya tetap akan menjalani proses klarifikasi mengenai laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN dan mematuhi proses hukum yang berlaku atas kejadian yang dilakukan anak saya. Demikian surat permohonan maaf ini saya buat sebagai bentuk penyesalan saya dan saya sangat mengharapkan pemberian maaf dari seluruh pihak yang terkait kejadian ini. Terima kasih. Keputusan Rafael Alun mengundurkan diri sebagai aparatur sipil negara ini cukup mengejutkan ya. Bila melihat tekanan publik ya serta kemarahan dan dari atasannya termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Dirjen Pajak Pak Surya Utomo, tampaknya ini Rafael Alun memang tidak punya pilihan lain. Selain kasus anaknya yang secara hukum maupun politis cukup berat, karena melibatkan anak seorang petinggi Ansor ya dan mengundang perhatian serius dari Ketua Umum GP Ansor Yakut Khalil Qomas yang kini menjadi Menteri Agama, dan dia menyebut ketika menjenguk David di rumah sakit dia menyatakan anak kader itu adalah anak-anakku juga, catat ini. Wah, ini kan jadi semacam ancaman ya dari Pak Menteri Agama yang dalam hal ini kapasitasnya sebagai Ketua Umum GP Ansor. Dan kemudian yang juga cukup memberatkan adalah gaya hidup serta kekayaan Rafael Alun yang seperti Sultan jelas mengundang kecurigaan dan akan sangat memberatkannya bila tetap bertahan di DJP. Tapi pertanyaan saya, apakah dengan dia mengundurkan diri itu dia nanti Inspektorat Jenderal Keuangan misalnya masih berhak untuk memeriksa dia berkaitan dengan harta kekayaan atau masih dia karena dia baru mengundurkan diri dan pengunduran diri belum disetujui maka berarti dia masih menjadi karyawan Direktorat Jenderal Pajak atau apa? Apakah ini bagian dari penyesalan, ketakutan atau cara dari Rafael Alun untuk menghindari pemeriksaan? Tetapi saya kira meski kendati dia sudah mundur dari ASN tetap saja KPK tetap bisa bertindak karena itu peristiwanya kan terjadi kalau misalnya ada semacam gratifikasi, ada pencucian uang atau ada apapun yang kemungkinan dia menerima dana yang tidak halal atau dana haram selama dia menjadi ASN Direktorat Jenderal Pajak kan masih tetap bisa dilakukan. Jadi ini benar-benar akhir karir dan nasib yang tragis bagi Rafael Alun dan juga anaknya. Dia harus mundur sebagai ASN sebelum waktunya pensiun. Nih, kalau saya lihat dia ini kelahiran tahun 67. Jadi kalau 67 sekarang dia 67 berarti sekarang usianya sudah 57 tahun. Jadi tinggal beberapa saat, saya nggak tahu apakah sama dia usianya. Kalau eselon 3 saya kira 58 dia harus sudah pensiun dia. Dan kemungkinan lain ini yang saya kira masih diperhitungkan oleh Rafael adalah kemungkinan dia juga bakal masuk bui kalau terbukti dia menerima dana haram dan bisa dibuktikan oleh KPK. Ini dia menyusul anaknya Mario ya. Sementara nasib Mario ini nampaknya juga nggak kalah tragisnya ya. Orang tua David memang sudah menerima permintaan maaf Rafael, tapi akan tetap memproses secara hukum kasusnya. Mario, seperti keterangan polisi, ini terancam hukuman penjara sampai 5 tahun. Namun sebelum vonis hakim dijatuhkan, Mario itu sudah menghadapi vonis lain. Dia dinyatakan di drop out dari kampusnya di Sekolah Bisnis dan Manajemen Prasetya Mulia di Jakarta. Dalam keterangan pers yang ditandatangani oleh Rektor Prasetya Mulia Jisman Simanjunta, itu dinyatakan perilaku Mario tidak sesuai dengan kode etik mahasiswa Prasetya Mulia. Jadi dia dinyatakan dikeluarkan dari Prasetya Mulia. Pada sekarang ini Pak orang banyak bertanya-tanya bagaimana dengan nasib Agnes Gracia Haryanto ini wanita yang dianggap sebagai penyebab dari peristiwa ini terjadi karena banyak sekali yang menyamakan kemudian Agnes ini seperti Putri Chandrawati yang kemudian menjerumuskan Ferdi Sambo ke penjara ya. Agnes ini kelihatannya juga dikeluarkan dari sekolahnya di SMA Tarakanita 1 Jakarta. Soalnya kalau poin-poin dari penjelasan dari Tarakanita itu tidak menyebutkan dia dikeluarkan, tapi kelihatannya karena ada poin yang menyatakan bahwa itu tidak sesuai dengan nilai-nilai Tarakanita dan tidak mentolerir perbuatan semacam itu, jadi kelihatannya Agnes juga dikeluarkan dari SMA Tarakanita ini ya. Kan kasus penganiayaan terhadap David oleh Mario ini kan bermula adanya laporan bahwa ketika David masih berpacaran dengan Agnes, David itu pernah melakukan sesuatu yang dianggap dianggap tidak layak gitu, dan ini diceritakan David kepada seorang wanita lain dan kemudian wanita ini menceritakan kepada Mario dan Mario kemudian mengkonfirmasi kepada
Agnes, dan Agnes membenarkan. Dan maka terjadilah kemudian tindak kekerasan yang sangat bengis, dan pada waktu peristiwa itu terjadi, itu Agnes juga ada di lokasi. Karena itulah kemudian netizen itu juga menyerukan agar Agnes juga ditangkap. Ini anak usia berapa? 15 atau 16 tahun. Jadi memang remaja baru gede ya. Anak atau anak baru gede. Kasus Mario dan Rafael ini mengingatkan kita pada sebuah pepatah ya, anak polah bapak keperadah. Saya kira ini diambil dari peribahasa Jawa ya. Artinya kalau anak bertingkah dan berbuat salah, itu bapaknya akhirnya terbawa-bawa. Namun dalam kasus Mario dan bapaknya Rafael Alun, pepatah ini tidak menggambarkan, tidak dengan tepat menggambarkan keseluruhan peristiwa dan proses sebab dan akibatnya. Gaya hidup Mario yang hedonis kan ini pasti ditopang oleh harta kekayaan Rafael ya, dan mengapa orang tuanya membiarkan anaknya bergaya hedonis semacam itu dan kemudian memfasilitasinya. Dan kemudian pertanyaan berikutnya, dari mana fasilitas yang diberikan oleh Rafael kepada Mario itu? Karena ternyata ini tidak sesuai dengan profilnya sebagai aparatur sipil negara eselon 3 ya. Karena itulah kemudian kata Pak Mahfud, KPK harus bertindak karena PPATK sudah lama mencurigai harta kekayaan Rafael. Ini pertanyaan saya, kan dia juga sudah melaporkan harta kekayaannya. Apakah ini nggak jadi perhatian dari Direktorat Inspektorat Jenderal di Kementerian Keuangan? Mengapa baru ribut-ribut sekarang? Karena dari situ kan angka kayanya sangat mencolok, dan harusnya kan hal-hal semacam ini diklarifikasi. Dia jadi pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang paling tajir, mengalahkan dirjennya dan hampir menyamai Ibu Menteri Keuangan. Saya sebenarnya sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.